Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita. Dalam kajian rutinan kita, kajian kitab takrib, kajian fikih. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang lalu telah kita bahas mengenai waktu-waktu yang dimakruhkan kalau kita mengerjakan sholat sunat pada waktu tersebut. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita singgung sedikit mengenai hukum daripada sholat berjamaah. Untuk kesempatan kita kali ini, kita masih akan berbicara dan menerangkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Khususnya untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai syarat-syarat atau syarat-syarat orang yang boleh untuk kita jadikan imam, juga syarat-syarat sahnya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun 'alal ma'mum wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah wa 'alal ma'mumi ayyanwiya al-jama'ata dunal imam. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأم وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه وإذا صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. Dalam kajian kita yang lalu telah kita singgung, telah kita terangkan mengenai hukum salat berjamaah. Di sini Imam Abi Suja mengatakan bahwasanya salatul jamaati sunnatun muakkadah, salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Telah kita jelaskan bahwasanya dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya salat jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abi Suja dalam kitab ini, kitab takrib. Dan pendapat ini juga pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam An-Nawawi. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya salat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Mundir dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Kemudian yang akan menjadi bahasan kita selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat orang yang boleh kita jadikan imam. Jadi tidak sembarangan, tidak semua orang bisa kita jadikan imam. Di sana ada beberapa hal tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang menjadi imam. Yang pertama adalah hendaknya makmum. Syarat yang pertama adalah hendaknya makmum tidak mengetahui batalnya sholat imam atau tidak meyakini batalnya sholat imam. Jika makmum mengetahui bahwasanya sholatnya imam adalah sholat yang batal, maka makmum tersebut tidak boleh mengikuti imam tadi. Contohnya bagaimana? Contohnya jika seorang makmum mengetahui kalau memang imamnya tadi itu sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Dia tahu bahwasanya imam tadi itu telah kentut. Dan imam yang kentut tadi langsung maju menjadi imam. Maka dalam hal ini makmum tidak boleh ikut dengan sholat
tidak boleh sholat bersama dengan imam, tidak boleh menjadi makmum dengan imam tersebut. Atau makmum mengetahui kalau imam pada pertengahan sholatnya batal. Misalnya ketika sedang sholat, makmum melihat bahwasanya imam kejatuhan najis. Jadi ada misalnya najis yang jatuh di baju imam. Kalau najis tersebut adalah najis yang tidak ma'fu dan imam tidak menghilangkan najis tersebut seketika itu juga dan makmum mengetahui hal ini, maka makmum yang tahu bahwasanya salatnya imam tidak sah, dia harus keluar dari salat tersebut, dia harus niat mufaraqah. Jadi kalau makmum mengetahui bahwasanya salatnya imam itu tidak sah, maka dia tidak boleh mengikuti imam tersebut. Begitu juga kalau makmum meyakini bahwasanya salatnya imam itu tidak sah, maka makmum tidak boleh mengikuti salatnya imam. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya ada dua orang yang si A dengan si B, kedua-duanya ingin melakukan sholat dan kedua-duanya tidak mengetahui arah kiblat. Jika si A mengatakan bahwasanya arah kiblat adalah arah barat, kemudian si B berpendapat bahwasanya arah kiblat adalah arah utara, maka dalam hal ini si B tidak boleh menjadi imam ikut sholat dengan si A, dan si A tidak boleh menjadi makmum dengan si B. Alasannya bagaimana? Alasannya karena si A menganggap bahwasanya salatnya si B adalah salat yang batal karena dia salat menghadap bukan ke kiblat menurut dia. Begitu juga si A berpendapat bahwasanya salatnya si B adalah batal karena si B salat tidak menghadap ke kiblat menurut pendapat dia. Maka dalam hal ini orang yang berpendapat bahwasanya salatnya imam tidak sah, maka dia tidak boleh mengikuti imam tersebut. Atau dia meyakini bahwasanya salatnya imam adalah salat yang tidak sah, maka dia tidak boleh menjadi makmum dengan imam yang dia yakini salatnya tidak sah tadi. Yang kedua, syarat orang yang menjadi imam hendaknya orang tersebut bukanlah orang yang ummi. Yang dimaksud dengan ummi di sini adalah hendaknya imam adalah orang yang bisa membaca Fatihah dengan benar. Kalau imam adalah orang yang tidak bisa membaca Fatihah secara benar, kemudian makmumnya adalah orang yang bisa membaca Fatihah dengan benar, maka dalam hal ini makmum tidak boleh menjadi atau tidak boleh mengikuti sholatnya imam. Orang yang bisa membaca Fatihah tidak boleh menjadi makmum dengan orang yang tidak bisa membaca Fatihah. Jadi jadi imam haruslah orang yang memang benar-benar bisa membaca Fatihah dengan benar. Kalau makmumnya bisa membaca Fatihah dengan benar, imamnya tidak bisa membaca Fatihah, maka makmum tidak boleh sholat mengikuti imam yang tidak bisa membaca Fatihah tadi. Yang ketiga, hendaknya kalau memang makmumnya adalah orang laki-laki, maka yang menjadi imam adalah harus orang laki-laki pula. Tidak boleh dibalik. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, tidak boleh. Jadi imam haruslah orang laki-laki kalau memang yang menjadi makmum adalah orang laki-laki. Adapun kalau yang menjadi imam itu orang perempuan terus makmumnya laki-laki, maka sholatnya makmum tadi tidak sah. Karena dia mengikuti sholatnya imam yang mana imamnya itu adalah perempuan. Tapi kalau makmumnya perempuan dan imamnya perempuan maka diperbolehkan. Begitu juga kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La ta'umanna imra'atun rajulan." Yang artinya janganlah sampai seorang perempuan menjadi imam untuk orang laki-laki. Maka dalam hal ini kalau imamnya itu perempuan, makmumnya laki-laki, maka sholatnya makmum tersebut sholat tidak sah. Dan perlu diketahui, para fuqaha atau para ulama ahli fikih telah menyebutkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh orang yang patut untuk kita jadikan imam dalam sholat.
Syaratnya sifat-sifat tersebut adalah hendaknya yang pertama orang yang kita angkat, kita jadikan imam dalam sholat adalah orang yang paling ngerti hukum mengenai hukum sholat. Orang yang faham betul dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat. Ini syarat yang pertama. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, hendaknya orang yang kita angkat menjadi imam dalam sholat adalah orang yang paling bagus bacaannya di dalam sholat. Bacaan orang tersebut adalah bacaan yang bagus. Jangan sampai imam itu orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Yang ketiga, hendaknya orang yang kita angkat menjadi imam adalah orang yang soleh, orang yang baik budi pekertinya, orang yang bersifat amanah, orang yang bisa istiqomah. Karena orang yang kita angkat menjadi imam adalah orang yang menanggung, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada salat kita. Kalau orang yang menanggung kesalahan-kesalahan yang terjadi pada salat kita itu orang yang tidak bisa kita percaya, atau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa menanggung kesalahan-kesalahan kita yang terjadi dalam salat kita? Maka dalam hal ini para ahli fikih menyarankan hendaknya orang yang kita angkat untuk kita jadikan sebagai imam dalam salat kita adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang soleh, orang yang baik budi pekertinya, orang yang bisa dipercaya. Yang keempat, kalau bisa orang yang kita angkat menjadi imam dalam salat kita adalah orang yang lebih tua. Jadi empat hal ini adalah hal yang dianjurkan untuk ada dalam diri orang yang kita angkat menjadi imam. Yang pertama, hendaknya orang yang kita jadikan imam adalah orang yang ngerti hukum, orang yang paling pandai dalam masalah hukum mengenai sholat. Yang kedua, orang yang kita angkat menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Yang ketiga, orang yang kita angkat menjadi imam adalah orang yang paling soleh, orang yang paling ahli istiqomah di antara kita. Yang keempat, kalau bisa orang tersebut adalah orang yang paling tua, yang paling disegani di antara kita. Kalau empat hal ini terwujud dalam diri seorang imam, maka sholat yang kita kerjakan dengan imam tadi adalah sholat yang kemungkinan besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat dengan orang atau dengan imam yang mempunyai sifat-sifat tadi adalah sholat yang bisa kita harapkan pahala. Bisa kita harapkan bahwasanya sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah wa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Yang artinya, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, orang yang menjadi imam pada suatu kaum, suatu golongan adalah orang yang lebih ngerti, lebih faham, lebih bisa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau mereka semuanya adalah sama dalam hal ini, fa a'lamuhum bis sunnah, maka orang yang lebih pandai, lebih mengerti dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kita dahulukan. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau mereka dalam hal pengetahuan mereka tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang kita ajukan, yang lebih kita depankan adalah orang yang lebih dahulu hijrah. Gampangnya orang yang lebih saleh untuk saat ini, orang yang bisa kita percaya. Fa in kana fil hijrati sawa, kalau mereka dalam hijrah ini sama, fa aqdamuhum sinnan, maka orang yang lebih tua di antara mereka. Ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang patut untuk kita angkat sebagai imam adalah orang yang memenuhi 4 kriteria tersebut, yaitu orang yang paling paham tentang hukum. Yang kedua adalah orang yang paling ngerti dan paling bagus bacaannya.
dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah orang yang paling soleh di antara kita. Dan yang keempat adalah kalau bisa, dia adalah orang yang lebih tua di antara kita. Dan perlu diketahui, sebagaimana yang kita terangkan dalam kajian-kajian yang lalu, bahwasanya orang yang sholat dengan toharohnya, dengan memakai tayamum, boleh menjadi makmum dengan orang yang toharohnya dengan wudu. Begitu juga sebaliknya, orang yang toharohnya dengan tayamum boleh menjadi imam untuk makmum yang mana toharohnya dengan wudu. Begitu juga seorang yang imam, kalau imamnya itu tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, maka dia boleh menjadi imam dengan sholat secara duduk, sedangkan makmumnya sholat dengan cara berdiri boleh. Begitu juga orang yang baligh, makmum yang baligh boleh menjadi makmum dengan imam yang mana imamnya tersebut masih kecil, sudah belum baligh, boleh. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, juga orang yang sholat sunat boleh menjadi imam, diimami oleh orang yang sholat fardu. Juga sebaliknya, orang yang dalam keadaan sholat fardu boleh untuk diikuti oleh orang yang makmum mengerjakan sholat sunat. Terus setelah kita menyebutkan syarat-syarat dan kriteria untuk orang yang patut kita angkat menjadi imam, di sini Imam Abi Suja menerangkan kepada kita syarat-syarat sahnya berjamaah. Jadi jamaah itu bisa sah kalau memang memenuhi beberapa syarat. Dan syarat ini adalah yang pertama, hendaknya makmum, seperti yang dijelaskan oleh Imam Abi Suja, la yataqaddamul makmum alal imam fil makan. Hendaknya makmum tidak mendahului imam dalam tempatnya. Jadi imam itu harus ada di depan makmum. Makmumnya berada di belakangnya imam. Karena Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan imam agar imam tersebut bisa diikuti oleh makmum. Dan kata-kata liyutamma, yang dimaksud dengan liyutamma adalah agar imam itu bisa diikuti dengan makmum. Dan kata-kata mengikuti ini berarti bahwasanya imam harus berada di depannya makmum. Jika posisi makmum berada di depannya imam, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Kalau posisi makmum itu sejajar dengan imam, maka sholatnya makruh hukumnya. Jadi makmum posisinya harus berada di belakang imam. Harus berada di belakang imam. Dan kalau memang yang sholat itu adalah dua orang saja, misalnya dua orang, satu menjadi imam dan satu menjadi makmum, maka posisi yang baik adalah hendaknya makmum berada di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Kalau memang yang sholat itu tiga, satu menjadi makmum, satu menjadi imam, dua menjadi makmum, maka imam berada di depan dan di belakangnya dua orang makmum. Kalau yang menjadi makmum adalah beberapa orang laki-laki dan beberapa orang perempuan, maka imam berada di depan sebagai imam, terus barisan yang pertama adalah barisannya makmum laki-laki dan barisan yang kedua adalah barisan makmum perempuan. Hal ini adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dalam hal ini juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala shalaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yaminihi. Summa jaa Jabir bin Sakhar faqama an yasarihi fa akhadha bi aidina jami'an hatta aqamana khalfahu. Suatu ketika sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir sendirian sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika itu posisi sahabat Jabir adalah berada di belakang sebelah kanannya Rasulullah SAW. Kemudian datanglah sahabat yang kedua yang ingin bergabung sholat bersama sahabat Jabir dan Rasulullah SAW, yaitu sahabat Jabir bin Sakhar. Sahabat Jabir bin Sakhar datang, kemudian beliau berdiri langsung di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Ketika melihat hal tersebut, maka Rasulullah SAW menggandeng mereka dan meletakkan mereka dua-duanya di belakang Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini jarak antara
imam dan makmum, kalau memang makmumnya itu sudah menjadi satu shaf, baik makmum itu 3 orang atau 4 orang, maka jarak antara imam dan makmum jangan sampai melebihi 3 dhira'. Jangan sampai melebihi 3 dhira'. Begitu juga jarak antara shaf yang pertama dengan shaf yang kedua, jarak antara shaf yang kedua dengan shaf yang ketiga, jarak antara barisan yang ketiga dengan barisan yang keempat, jangan sampai jarak antara barisan dan jarak antara barisan yang pertama dengan imam jangan sampai lebih dari 3 dhira'. 1 dhira'-nya itu berapa? 1 dhira' itu kira-kira 50 cm. Berarti kalau 3 dhira' berarti berapa? Berarti 1,5 meter. Jadi jangan sampai jarak antara imam dengan makmum dengan barisan yang pertama itu melebihi 1,5 meter. Usahakan jangan sampai lebih dari 3 dhira'. Kalau memang lebih dari 3 dhira', maka hal itu akan memperkecil fadilah sholat berjamaah. Fadilah sholat berjamaah. Adapun kalau memang jamaah itu adalah jamaahnya perempuan dan yang menjadi imam adalah perempuan juga, maka yang menjadi imam adalah berdiri di tengah-tengah shaf yang ada. Berarti perempuan itu membentuk satu shaf secara lurus, dan imam ini adalah imamnya kalau perempuan adalah berdiri di shaf itu sendiri di paling tengah. Jadi kalau imamnya itu laki-laki, maka imamnya di depan, terus di belakangnya adalah shaf yang pertama, dan jarak antara imam dengan shaf yang pertama ini adalah tidak boleh lebih dari 3 dhira' atau 1,5 meter. Tapi kalau jamaahnya ini adalah jamaah perempuan semuanya, dan yang menjadi imam adalah perempuan juga, maka imam perempuan ini adalah berada di tengah-tengah barisan. Di tengah-tengah barisan yang pertama. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maka dari itu, kalau ada orang yang menyendiri, yang berpisah dari barisan, semua orang masuk dalam barisan, tapi dia ikut jamaah berada di belakang sendiri, tidak mau kumpul tidak mau masuk ke dalam barisan, maka orang yang jamaah seperti ini sah jamaahnya, cuma dia tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Selagi shafnya itu masih belum penuh, maka hendaknya memenuhi shaf yang di depannya terlebih dahulu. Jangan sampai shaf yang depan belum penuh terus dia membentuk shaf belakang lagi. Penuhi dulu shaf yang belakang atau penuhi dulu barisan yang depan, baru dia, kalau barisan depan sudah penuh, baru dia membentuk barisan lagi. Adapun orang yang menyendiri dari barisan di sholat, maka hukumnya adalah makruh, dia tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Kalau seandainya dia datang ke masjid dan orang-orang sudah mulai berjamaah, sudah ada barisan pertama dan barisan yang kedua, dan semuanya sudah penuh, tidak ada lowongan lagi, maka hendaknya dia berdiri di belakang barisan yang kedua. Terus setelah dia takbiratul ihram, lalu dia disunatkan untuk menarik salah satu orang dari barisan yang ada di depannya untuk menjadi barisan di belakang. Dan disunatkan bagi orang yang ditarik tadi untuk mengikuti kehendak dan keinginan orang yang menarik tadi. Dan ini adalah dia akan mendapatkan pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jadi syarat yang pertama ini hendaknya posisi makmum jangan sampai di depan imam. Kalau makmum posisinya berada di depan imam, maka bacalah sholat berjamaah tersebut. Yang kedua, hendaknya makmum mengikuti gerak-gerik imam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu kita jadikan imam agar dia itu diikuti orang yang ada di belakangnya. Maka kata-kata mengikuti ini berarti makmum jangan sampai mendahului imam dalam gerak-geriknya. Jangan sampai makmum itu rukuk sebelum imam rukuk. Kalau makmum mendahului imam, seandainya yang didahului itu ada takbiratul ihram, makmum takbiratul ihram sebelum takbiratul ihramnya imam, maka salatnya makmum tidak sah. Jadi takbiratul ihram ini makmum harus takbir setelah takbirnya imam.
Kalau misalnya takbirnya imam dan makmum, takbiratul ihramnya itu bersamaan, juga tidak sah. Salatnya makmum tidak sah. Maka makmum takbiratul ihram harus setelah takbir ihramnya imam. Baik. Untuk rukun yang lain, misalnya rukuk, iktidal dan sujud, begitu juga. Makmum rukuk setelah rukuknya imam. Jadi yang afdol, cara yang afdol itu bagaimana? Kalau imam rukuk, Allahu Akbar dan sudah membungkuk, baru makmum rukuk. Begitu juga iktidal. Kalau iktidal maka kalau imam sudah berdiri tegak, baru makmum ikut berdiri tegak. Kalau imam sujud dan nyampe di tanah, baru dia mulai sujud. Ini adalah yang utama. Jadi jangan sampai mulai untuk mengerjakan sesuatu, kecuali imam tersebut sudah sampai ke sesuatu yang dia lakukan. Jangan sampai sujud, kecuali imam sudah berada di bawah. Ini adalah yang afdol ya, yang afdol. Tapi juga boleh, misalnya kalau imam sudah Allahu Akbar, sudah mulai sujud, maka makmum mengikuti sujudnya imam tidak apa-apa. Tapi yang afdol adalah sebagaimana cara yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sujud kecuali imam itu sudah berada di bawah. Tidak rukuk kecuali imam itu sudah membungkukkan punggungnya. Ini adalah cara yang afdol. Adapun kalau terlambat, imam terlambat dari makmum, kalau terlambatnya itu terlambat satu rukun, maka hukumnya makruh. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya imamnya itu rukuk dan iktidal, terus dia itu masih berdiri membaca Fatihah, maka dalam hal ini dia berarti terlambat dari imam dengan satu rukun, dan terlambat satu rukun ini hukumnya makruh. Kecuali kalau terlambatnya itu ada udzur. Misalnya kalau udzurnya itu misalnya imam itu membaca terlalu cepat dan makmum ini adalah orang yang bacaannya lambat misalnya, maka tidak dimakruhkan. Tapi kalau tidak ada udzur dan dia terlambat satu rukun, maka hukumnya adalah makruh. Adapun kalau terlambat dua rukun tanpa ada sebab dan alasan, maka batallah sholatnya. Misalnya bagaimana? Misalnya imam rukuk, terus iktidal, terus sujud. Lah makmumnya masih membaca Fatihah, maka dalam hal ini kalau memang makmum ini terlambat dari imam, terlambat dua rukun, ada sebabnya. Seperti jika makmum itu membaca Fatihahnya itu terlalu lambat dan imamnya itu membaca terlalu cepat, maka dalam hal ini kalau imam sudah sujud terus makmum masih membaca Fatihah, maka hendaknya makmum langsung turun sujud mengikuti imam, dan nanti dia harus menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Kalau memang dia tidak niat mufarokoh dengan imam. Tapi kalau misalnya dia terlambat dua rakaat itu tanpa ada udzur, maka dalam hal ini dia batallah sholatnya. Batal sholatnya. Nah, jika dia terlambat tadi saya sebutkan tadi, jika dia terlambat karena ada udzur, diperbolehkan terlambat dengan dua rukun. Kalau terlambat tiga rukun, maka sholatnya batal. Dia harus niat mufarokoh. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya imam itu sudah duduk di antara dua sujud dan makmumnya masih membaca Fatihah. Maka dalam hal ini sudah batalah sholatnya imam, batalah sholatnya makmum, kecuali makmum tersebut niat mufarokoh dengan imam. Jadi inti daripada syarat yang kedua, syarat sahnya berjamaah ini adalah hendaknya imam itu mengikuti hendaknya makmum itu mengikuti gerak-geriknya imam. Yang dimaksud dengan mengikuti di sini adalah dia hendaknya melakukan sesuatu setelah imamnya. Dan yang paling afdol seperti yang saya sebutkan tadi, tidak melakukan rukuk kecuali imamnya sudah rukuk, baru dia rukuk. Tidak melakukan sujud kecuali imamnya sudah berada di bawah, maka dia baru tersebut sujud. Terus terlambat tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau terlambat satu rukun maka hukumnya makruh, kalau tidak ada udzur. Kalau terlambat dua rukun maka hukumnya membatalkan sholat, kalau memang tidak ada udzur. Syarat yang kedua, makmum harus mengetahui gerak-gerik imam.
Karena makmum ini adalah orang yang mengikuti imam, otomatis makmum harus mengetahui gerak-gerik imam. Baik dia mengetahui gerak-gerik imam itu dengan suara, dengan mendengarkan suaranya imam, dengan speaker misalnya. Atau dengan melihat langsung imam. Atau dengan melihat langsung imam. Atau dengan melihat makmum yang ada di depannya. Yang penting dalam hal ini makmum harus tahu dengan jelas gerak-gerik imam. Karena dia adalah makmum. Dan makmum itu artinya adalah orang yang mengikuti. Maka dia harus mengetahui secara mendetail gerak-gerik orang yang diikutinya. Syarat yang keempat adalah hendaknya jarak antara imam dan makmum jangan sampai terlalu jauh. Terlalu jauh. Jika imam dan makmum kedua-duanya berada di dalam masjid misalnya, maka dalam hal ini untuk sahnya jamaah di sini disyaratkan dua hal. Kalau memang makmum dan imam kedua-duanya sama-sama di masjid. Yang pertama hendaknya makmum mengetahui gerak-gerik imam. Yang kedua, hendaknya makmum bisa sampai ke tempat imam. Baik sampainya ke tempat imam itu dengan cara atau dengan mengakibatkan dia menoleh atau berpaling dari kiblat atau tidak. Kalau misalnya imamnya itu berada di mihrab, dan makmumnya berada di atas menara, seandainya makmum yang ada di atas menara ini bisa mengetahui gerak-gerik imam dan dia bisa nyampe ke imam dengan turun ke tangga, bisa nyampe ke tempat imam, maka sholatnya sah. Sholat jamaah tersebut hukumnya sah. Dan disyaratkan juga makmum jangan sampai posisinya di depan imam. Lah kalau misalnya makmum ini berada di mihrab, imam ini berada di mihrab misalnya. Terus makmumnya berada di kantor remas dan kantor remas ini masuk dalam masjid misalnya. Kalau memang kunci pintu daripada kantor remas itu terbuka sehingga makmum bisa jalan menuju ke tempatnya imam, maka sholatnya sah. Asalkan makmum tersebut mengetahui gerak-gerik imam. Tapi kalau misalnya pintunya kantor masuk dikunci sehingga makmum tidak bisa keluar dari kantor, terus dia menjadi makmum dengan imam yang ada di mihrab, meskipun dia mengetahui gerak-gerik imam dengan mendengarkan suaranya dari speaker, maka dalam hal ini dia sholatnya tidak sah karena dia tidak bisa nyampe kepada imam. Ini kalau mereka kedua-duanya di dalam masjid. Kalau kedua-duanya misalnya kalau memang kedua-duanya makmum dan imam di luar masjid, misalnya di lapangan luas. Imam berada di lapangan dan makmum berada di lapangan tersebut. Maka disyaratkan jangan sampai jarak antara imam dan makmum melebihi 300 dirok. Kira-kira 150 meter. Jadi misalnya kalau makmumnya di gawang sebelah sana, di sebelah barat, terus imamnya di sebelah gawang di sebelah barat. Mereka kedua-duanya sholat di lapangan bola. Imamnya sholat di gawang yang sebelah barat, makmumnya di sebelah timur misalnya. Kalau jarak antara makmum dan imam ini lebih dari 150 meter, lebih dari 300 dirok, maka sholatnya makmum tidak sah. Jamaah tersebut tidak sah. Karena jarak antara imam dan makmum lebih dari 300 dirok. Tapi kalau jarak antara makmum dan imam ini tidak sampai 300 dirok, cuma 100 meter saja, maka sah. Jamaahnya sah, cuma tidak mendapatkan fadilah, gitu saja. Kalau sahnya sah. Karena fadilah itu, untuk mendapatkan fadilahnya sholat jamaah, jangan sampai jaraknya lebih daripada 3 dirok, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau apakah jamaahnya sah? Jamaahnya. Kalau memang jarak antara makmum dan imam tidak lebih daripada 300 dirok atau sekitar 150 meter. Itu kalau kedua-duanya di mana? Di lapangan terbuka. Loh kalau misalnya kedua-duanya di bangunan atau imamnya di luar rumah, makmumnya di dalam rumah, maka disyaratkan apa? Disyaratkan
Disyaratkan jarak antara imam dan makmum jangan sampai melebihi 300 dhira'. Juga disyaratkan juga makmum bisa sampai kepada imam tanpa harus berpaling dari kiblat. Tanpa harus berpaling dengan kiblat. Juga disyaratkan makmum bisa mengetahui gerak-gerik imam. Kalau memang imamnya di lapangan, makmumnya di dalam rumah, terus makmum tersebut bisa menuju kepada imam tanpa harus memalingkan dirinya dari kiblat, dan jaraknya tidak lebih dari 300 dhira', juga dia bisa mengetahui gerak-gerik imam, maka jamaahnya sah dalam hal ini. Kalau misalnya imam di luar bangunan, terus makmum di dalam bangunan, atau sebaliknya, imamnya di dalam bangunan, makmumnya di luar bangunan, maka juga disyaratkan seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, maka sholatnya juga sah. Tapi dengan syarat jangan sampai jarak antara imam dan makmum lebih dari 300 dhira'. Dan jarak 300 dhira' ini diukur dari pojoknya masjid. Dari pojoknya masjid yang berada di dekat makmum. Kalau akhir batasan masjid yang berada di dekat makmum dengan makmum itu lebih daripada 300 dhira', maka jamaahnya tidak sah. Tapi kalau kurang dari 300 dhira', maka jamaahnya sah. Dan disyaratkan juga si makmum harus mengetahui gerak-gerik imam secara pasti, dan dia juga disyaratkan makmum bisa menuju kepada imam tanpa harus memalingkan tubuhnya dari arah kiblat. Ini adalah cara-cara yang disyaratkan kalau memang makmum berada di luar masjid dan imam di dalam masjid. Tapi kalau shaf atau barisan yang sholat itu banyak sekali sehingga sampai meluber keluar masjid, maka disyaratkan antara akhir barisan dengan jarak makmum yang di belakang itu tidak lebih dari 300 meter, maka sah. 300 dhira', maka sah. Yang penting makmum dalam hal ini kalau jamaahnya banyak sekali dan dia berdiri atau menjadi makmum di pojok sana jauh. Kalau jarak antara dia dengan akhir barisan itu tidak lebih daripada 150 meter, maka sah jamaahnya. Selagi dia bisa mengetahui gerak-gerik imam dengan melihat barisan yang paling belakang. Sah. Juga disyaratkan seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi, hendaknya makmum kalau memang dia sholat menjadi makmum, maka dia harus niat untuk menjadi makmum. Harus niat menjadi makmum ya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kalau pertama kali dia sholat, kalau sholatnya adalah sholat asar, maka harus niat usolli fardol asri makmuman. Harus mengucapkan makmuman. Tapi kalau imam, dia tidak disyaratkan untuk niat menjadi imam. Cuma kalau dia tidak niat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Yaitu keutamaan yang 27 derajat. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Dengan 27 derajat. Seandainya orang yang menjadi imam itu tidak niat untuk menjadi imam, sholat begitu saja, yang niat cuma makmum saja, maka imamnya tadi itu sholatnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan 20 derajat, 27 derajat yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan sholat berjamaah, yaitu 20 derajat ini akan didapatkan oleh makmum selagi makmum mendapatkan sholatnya imam. Jadi kalau jadi jamaah itu, fadilah daripada sholat berjamaah itu akan didapatkan oleh makmum selagi dia mengikuti imam meskipun pada akhir sholatnya imam. Jadi misalnya si fulan ini datang ke masjid, ketika nyampe di masjid, lah imamnya ini mau salam, dia baru takbir Allahu Akbar, imamnya langsung salam. Lah, yang penting dia telah mendapatkan sholatnya imam, meskipun 1 detik atau 1 menit, yang penting dia
takbir untuk ikut menjadi makmum sebelum imamnya salam, maka dia akan mendapatkan pahala atau keutamaan 27 derajat tadi. Cuma 20 derajat, 27 derajat. Jadi 27 derajat yang didapatkan oleh orang yang mengikuti imam mulai sholat itu lebih besar dan lebih banyak daripada 27 derajat yang didapatkan oleh orang yang sholatnya terlambat dengan sholatnya imam. Jadi orang yang sholat dengan imam mulai pertama kali, mulai takbiratul ihram, mulai rakaat yang pertama dia telah menjadi makmum, itu lebih besar daripada 27 derajat yang didapatkan oleh orang yang menjadi makmum pada rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga secara otomatis. Dan mendapatkan takbiratul ihram itu adalah keutamaan juga. Jadi kalau bisa orang yang berjamaah itu setelah imam selesai takbir Allahu Akbar, baru makmum langsung takbir seketika itu juga. Kalau takbirnya makmum itu setelah takbirnya imam langsung, maka makmum tersebut akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar lagi. Jadi sholat jamaah itu sendiri ada fadilahnya, juga takbiratul ihram setelah takbirnya imam itu juga fadilah lagi. Fadilah lagi. Dan seperti yang saya katakan tadi, makmum mendapatkan fadilah sholat berjamaah selagi imam belum salam. Begitu juga makmum mendapatkan rakaat selagi dia mendapatkan rukuknya imam. Jadi kalau ada orang datang ke masjid, ketika dia masuk melihat imam dalam keadaan rukuk, terus dia takbir Allahu Akbar ikut dan imam masih dalam keadaan rukuk, dia rukuk, maka dalam hal ini dia masih mendapatkan rakaat bersama imam. Jadi rakaat itu akan didapatkan oleh makmum jika dia bisa mendapatkan sholat bersama imam ketika imam dalam keadaan rukuk. Tapi kalau imam misalnya telah berdiri dari rukuk dalam keadaan i'tidal, terus dia datang terus ikut dengan imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut bersama dengan imam. Nah, mudah-mudahan kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Pada kajian kita yang akan datang, kita akan mengkaji mengenai sholatul musafir, yaitu cara-cara sholat jamak dan cara-cara sholat qashar. Nah, sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan dari pendengar setia kita, yaitu Mas Abbas. Beliau bertanya, bolehkah kita bermakmum pada anak yang diyakini belum baligh? Misalnya kita masuk masjid, di situ ada sholat jamaah anak kecil imamnya. Setahu saya nggak boleh ada 2 jamaah di masjid bersamaan. Memang kalau di masjid sedang ada jamaah, dan jamaah yang ada sekarang ini adalah jamaah yang diimami oleh imam resmi dari masjid tersebut, maka kita tidak boleh mendirikan jamaah ketika sedang ada jamaah. Jadi 2 jamaah dalam masjid yang tidak diperbolehkan, ini adalah contohnya. Jadi misalnya kita dalam masjid, ketika masuk masjid di sana ada sholat berjamaah, yang mana sholat berjamaah ini diimami oleh imam resmi dari masjid tersebut. Maka kalau sedang ada jamaah, maka kita tidak boleh membuat jamaah yang kedua. Kita harus ikut dengan jamaah yang ada sekarang yang diimami oleh imam resmi. Lah, kalau misalnya jamaah yang diimami oleh imam resmi itu sudah selesai. Misalnya sholat zuhur itu adalah misalnya jam 12. Itu adalah sholat zuhur berjamaah di masjid dan diimami oleh imam resmi. Kemudian sampean datang ke masjid pada jam 12:30, sudah jamaah sudah selesai, terus bikin jamaah sendiri dengan teman sampean, maka boleh. Yang tidak diperbolehkan 2 jamaah dalam satu masjid di sini adalah kalau memang di sana ada jamaah yang sedang berlangsung, yang diimami oleh imam resmi, maka kita tidak boleh mendirikan jamaah lagi. Tapi kalau misalnya kita datang ke masjid, terus orang-orang sudah buyar semuanya,
terus ada 4 orang yang belum sholat, kita ajak sholat bersama, maka diperbolehkan. Adapun kalau memang yang menjadi imam itu adalah anak kecil, yang penting anak tersebut telah tamyiz. Yang penting anak kecil tadi adalah anak yang mumayyiz, sudah mengerti cara-cara sholat dengan benar. Maka sholat yang diimami oleh bocah yang mumayyiz ini, yang sudah ngerti sholat, hukumnya sah. Yang penting bocah tersebut bisa sholat dengan sah dan benar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah karena Amr bin Salamah ketika itu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk menjadi imam, dan ketika itu Amr bin Salamah umurnya 7 tahun 8 tahun. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kampungnya Amr bin Salamah ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di kampungnya Rasulullah tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, di antara kamu siapa yang bisa membaca Al-Quran dengan baik? Di situ ada mengatakan ini ada bocah namanya Amr bin Salamah. Nah, maka bocah itu Amr bin Salamah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk menjadi imam ketika itu. Maka dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan, dan ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah, kalau memang bocah tadi itu sudah tamyiz dan sudah mengerti cara-cara sholat dengan sah, maka dia boleh untuk menjadi imam dan sholatnya sah. Tapi memang yang lebih afdol, yang menjadi imam adalah orang yang sudah dewasa, seperti yang saya sebutkan dalam pelajaran tadi, yaitu kriteria-kriteria orang yang bisa kita angkat jadi makmum adalah hendaknya orang yang lebih tua dari kita, yang lebih soleh, yang lebih ngerti. Tapi kalau memang di sana sampean datang ke masjid terus imamnya itu anak kecil, kalau imam tadi itu adalah orang anak yang sudah mengerti cara-cara sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat, ngerti dengan baik, maka sudah dia boleh untuk menjadi imam. Tapi meskipun begitu, yang lebih baik adalah orang yang dewasa yang menjadi imam. Pertanyaan yang kedua, imam adalah untuk diikuti seluruh gerakannya. Bagaimana jika syarat imam yang 4 tadi ada pada orang yang cacat atau sakit, yang tidak mungkin berdiri? Bagaimana dengan makmum? Apa harus duduk juga seperti imam atau berdiri? Nah, jika 4 kriteria yang saya sebutkan tadi itu dimiliki oleh seseorang, maka dialah orang yang berhak untuk menjadi imam. Dialah orang yang patut untuk kita angkat menjadi imam. Meskipun dia orang cacat tidak menjadi masalah. Yang penting dia itu bisa mengerti hukum-hukum dengan baik, dan juga dia adalah bacaannya baik, meskipun dia cacat, pincang misalnya, tidak jadi masalah, atau buta, tidak jadi masalah. Atau orang tadi sakit juga tidak jadi masalah. Kalau memang orang yang memenuhi kriteria 4 tadi adalah orang yang sakit, maka boleh dia menjadi imam meskipun dia mengimami dengan cara duduk. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayat beliau menjadi imam dengan para sahabat, dan para sahabat menjadi makmum, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat dengan keadaan duduk, maka boleh. Maka dalam hal ini boleh. Tapi kalau seandainya di sana ada orang yang seperti dia, yang mempunyai kriteria yang saya sebutkan tadi seperti dia, dan dia adalah orang yang bisa sholat dengan berdiri, maka lebih baik dia menyuruh orang tadi untuk menggantikan dia. Ala kulli halin, meskipun imam dalam keadaan duduk sholatnya, maka boleh kita sholat, dan makmum harus sholat dengan berdiri. Karena berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya adalah wajib, menjadi salah satu rukunnya sholat. Imam boleh duduk karena dia ma'dzur, karena dia punya sebab, yaitu karena dia tidak bisa berdiri. Maka dia boleh sholat menjadi imam dengan cara duduk. Adapun makmumnya, maka dia tetap harus sholat dengan cara berdiri. Satu soal lagi, bagaimana hukumnya sholat bermakmum kepada orang mu'allaf? Tidak ada masalah, meskipun imamnya tadi adalah orang yang mu'allaf, baru masuk Islam, maka boleh orang tersebut kita jadikan imam, kita ikut dengan dia, tidak apa-apa. Yang penting
mu'alaf tadi sholatnya sah. Yang penting orang yang kita jadikan imam untuk kita itu bacaannya sudah benar. Maka boleh kita mengikuti sholat dengan dia. Meskipun dia mu'alaf, tapi bacaannya sudah benar dan dia ngerti cara-cara sholat, maka sholat boleh kita ikut dengan orang-orang tadi. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan kita pelajari untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selalu bermanfaat, selalu bisa kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal seakan-akan seperti pohon tanpa buah, ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan segala ilmu yang telah kita pelajari dan segala ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga ilmu yang telah kita dapatkan tidak menjadi bumerang bagi kita, tapi menjadi syafaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.